Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you? I'm fine. I'm fine. Alhamdulillah, I'm Oke. fine. Ya, sekarang kita akan mereview pembelajaran kita. But before I start, tadi saya udah kontak siapa Dini ya. Saya sudah melihat tugas kalian. I would say thank you to all of you that have done your task, but unfortunately not all of you do the task gitu loh. Sayangnya ternyata saya lihat nggak semuanya ya. Ada yang nggak ngerjain sama sekali, ada yang ngerjainnya dari berapa tugas cuma dikerjain 1 atau 2 gitu loh. Padahal kan kamu saya itu waktunya udah banyak ya dari minggu lalu itu kan tugasnya gitu loh. Jadi saya sebenarnya terlambat still okay, but nggak ngelakuin sama sekali, it's very bad gitu loh. Jadi mungkin saya tegaskan lagi kesepakatannya for my class. Jadi untuk kelas saya ya, if I'm the coordinator and I'm the teacher, kalau saya yang jadi koordinator dan saya jadi gurunya, pastinya I will do the controlling about your task gitu. Saya nggak mau ngapain, saya ngajar capek-capek kalau mahasiswanya juga nggak mau gitu loh. Jadi it's all up to you. You are college students. Kalian itu mahasiswa dan mahasiswi yang I know that you know your responsibility. But for me, if you're not doing your task, no need to come to my class gitu loh. Jadi kalau nggak mau ngerjain tugasnya ya udah nggak usah masuk kelas saya, is okay gitu loh, nggak apa-apa mas saya. Nanti saya tinggal pertanggungjawaban aja ke Kaprodi dan Wadir bahwa mahasiswanya tidak mau mengerjakan tugas-tugas saya, jadi saya sebagai as the teacher, I will say ya ngapain juga saya ngasih materi banyak-banyak gitu loh, capek kan maksudnya gini, apalagi kalian kelas besar ya, kelas besar itu kan range nilainya itu jauh ya, kalian bisa lihat lah nilai ujian kalian sendiri, ada yang dapat 80, 90, ada yang dapat 20, itu nilainya kan range-nya tinggi banget, dan nggak mudah bagi saya untuk menyamakan frekuensi kalian gitu loh, jadi saya tahu pasti ada yang kalau udah bisa, udah ngerti, pasti mikirnya, aduh Bu Rina ngulang-ngulang kayak gini, kasih saya yang advance dong atau apa gitu loh. I can do like that if you are in a private class gitu loh. Kalau kalian private bisa saya menyesuaikan dengan preferensi kalian. Tapi kan ini you are like kalau digabung nih kelas karyawan sama ini kan more than 60 kan. Nah, kalau udah lebih dari 60 orang, saya tahu itu range nilainya itu terlalu jauh dan itu nggak mudah. Jadi saya tahu sih kalau mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas sama sekali, there are two possibilities. Pertama, dia nganggap tugasnya itu terlalu sulit, ya, terlalu sulit. Oke, kalau kayak gitu saya pikir ya udah tinggal nanya, kerjain bareng-bareng atau usaha dulu lah gitu. Yang kedua, dia nganggap terlalu gampang, gitu, terlalu gampang kayak nggak ada challenge sih Bu ngerjain kayak gini. Tapi tetap aja, if you are in that class, you need to be responsible. Karena kan saya jelasin lagi di kontrak program sudah dijelaskan bahwa salah satu presentase penilaiannya adalah terkait penugasan. Jadi kalau memang nggak mau ngerjain tugas ya nggak apa-apa, nggak ikut kelas saya gitu ya. Jadi nanti siapa sih Pen? Dini, where are you Dini? You are in the Zoom already? Mana Miss Dini? Yes, ma'am. Okay, so you already informed to your friends? Yes. Ya, jadi karena gini, apalagi kalian ya, kamu saya sangat miris ya kalau kelas reguler itu nggak ngerjain tugas, sementara kalian boleh nanya ke teman-teman kalian yang kelas karyawan, mereka itu sambil kerja tapi mereka ngerjain tugas loh, gitu loh. Jadi I respect them more gitu loh, dan mereka selalu nanya ke saya deadline-nya, Bu, kapan deadline tugasnya? Sementara ini kelas reguler, bukannya saya mengecilkan kalian ya, saya juga dulu mahasiswa reguler yang alhamdulillah saya bisa fokus sama kuliah saya selama saya kuliah, tapi kalau saya kita punya keluangan waktu lebih gitu loh. Saya dulu pas digabung sama kelas karyawan itu ketika saya profesi, dan saya tuh dengan senang hati saya membantu mereka karena saya tahu it's hard for them. Maksudnya kerja sambil kuliah is not easy. Tapi kalau mereka yang kerja sambil kuliah aja ngerjain tugas, kenapa kalian yang cuma kuliah aja nggak ngerjain tugas? Kan lucu jadinya gitu loh. Kayaknya
is it really that busy your life gitu loh? Emang segitu sibuknya, sebegitu pentingnya hidup kalian, sebegitu kuliah ini tidak jadi prioritas kalian gitu loh, sehingga tugas yang udah seminggu pun nggak dikerjain juga, kan jadinya lucu. Makanya kalau saya udah bilang kalau kayak gitu, udah nggak usah ikut aja, Dini. Bilang aja, kerjain dulu semuanya, baru ikut Zoom saya gitu. Karena saya mau ngomongin apa kalau kalian aja nggak mau ngerjain, nggak mau apa ya, nggak mau participate, ngapain juga, kan jadinya lucu gitu. Saya bukan ngajar anak TK yang rasionya mungkin 5 siswa 1 guru, tapi kan saya rasionya 60 satu dosen. Jadi saya harus mikirin gimana mekanismenya. Nggak mungkin saya benar-benar mantau gitu, terus saya paksa terus ayo kerjain. Enggak lah, nggak seperti itu. You are responsible. Ini udah tingkat 2, tahun depan tingkat 3. Nanti kalian juga mudah-mudahan ya, pasti kita akan tetap ngakalin kalian harus ke rumah sakit gimana pun caranya. With the pandemic or without pandemic, pasti ada caranya. You will go to the hospital. Nah, dan itu kan harus bertanggung jawab. Makanya kalau dari sekarang ngerjain tugasnya aja kayak gini, ya udahlah. Saya sih setidaknya untuk kelas saya, salah satu cara saya bertanggung jawab sebagai dosen ya, saya ya minta nggak usah masuk kelas saya kalau belum ngerjain tugasnya. So that's part of my agreement gitu loh. Jadi it's all up to you. Saya nggak bermaksud buat jadi dosen yang killer atau apa, enggak sih. Saya nggak suka juga jadi dosen yang killer. Saya senengan being nice to all of you. Saya lebih senang senyum-senyum ke kalian, ketawa-ketawa bareng kalian atau apa. But I need to be firm also. Suatu saat, sama kayak kalau saya ngajarin manajemen ke kalian semua ya, saya harus keluar juga otoriter saya ketika saya melihat kok kayak gini banget ya ngerjain tugas ya. Saya nggak mau keras, tapi kalau seperti itu, kalau saya nggak keras, saya rasa saya nggak bertanggung jawab sebagai seorang dosen. Karena seperti kalian lihat ya, kakak-kakak kalian kemarin yang wisuda, kita ada sumpah profesi. Saya pun sebagai nurse educator, perawat pendidik, saya punya, maksudnya saya harus tetap komitmen dengan sumpah itu, bahwa saya harus menjamin keselamatan pasien atau apa, tapi saya memang tidak di pasien, tapi saya menjamin ketika saya mendidik calon-calon perawat, saya bertanggung jawab dengan perawat-perawat yang saya didik. Jadi itu hanya mekanisme saya untuk menjamin mahasiswa yang saya berikan nilai itu benar-benar tanggung jawab, karena apa ya, tantangan kalian itu jauh lebih berat gitu dibandingin saya. Saya dulu kerja masih cuma pakai handscoon sama masker, kalian nanti harus sudah mikir kerja dengan pakai hazmat gitu loh. Nah, kalau saya nggak strict gitu, saya agak khawatir nanti saya sekedar meluluskan, tapi saya nggak bertanggung jawab. Jadi walaupun saya mau ngajar dimanapun ya, di kampus negeri kayak saya ngajar di UIN, atau mungkin kadang-kadang saya ada undangan gitu loh di UI atau apa kayak gitu, tetap saya punya aturan gitu loh. Bukan saya sok tegas sok apa, tapi ya itu mungkin prinsip ya, prinsip supaya saya tanggung jawab gitu loh. Karena gimana pun we are dealing with humans, kalian nanti akan kuliah berhubungan dengan manusia-manusia yang apa ya, yang nyawanya itu nggak bisa dibeli gitu loh, atau nggak usah nyawa ya, manusia terluka aja nggak bisa kita ganti gitu. Nah, itulah saya kadang-kadang kalau mahasiswanya nggak care sama sekali, saya langsung jadi ngenes gitu loh. Gimana saya mau ngelulusin kalau kalian aja nggak bertanggung jawab dengan hal yang simple ya. Kalau menurut saya tugas-tugas kuliah ini simple dibandingin nanti kalian harus berhadapan dengan beban kerja kalian. Jadi ya itu ya sedikit pengantar tadi yang jujur ya, saya sebenarnya kalau pagi makanya saya pernah bilang ya waktu di manajemen, saya kalau buka tugas mahasiswa tuh bagus-bagus, saya senang. Jadi it give me a good day gitu. Jadi kayak mood booster buat saya. Aduh serius nih anak-anak kerja tugas asik gini, senang saya baca ya. Tapi ketika saya buka ini apa gitu, langsung sabarin, nah istighfar. Saya langsung tarik nafas, inhale, exhale, sabar, dipikirin dulu ini gimana. Ya memang sebagai guru saya akuin harus banyak sabarnya ya. Mungkin kalian juga sebagai mahasiswa juga harus banyak sabarnya, karena dosen kan beda-beda juga stylenya. Tapi benar-benar kalau saya ngelihat tugas mahasiswa kayak gitu tuh, saya langsung yang kayak it breaks my heart gitu, sedih. Saya langsung yang astagfirullah, saya langsung mikir ini mau kuliah apa enggak sih ini anak gitu loh. Saya langsung mikir maunya apa toh ya gitu loh. Udah saya berusaha baik-baik, saya berusaha nggak mempressure kalian, nggak berusaha untuk marah-marah atau apa, tapi kok kayak gini. Berarti saya pikir berarti saya harus lebih tegas dong. Nah, dan for me, dan untuk saya ketika saya harus lebih tegas, saya harus kayak gini.
it takes more energy. Kalau buat saya ya, jujur ya, ketika saya harus marah-marah, ketika saya harus tegas kayak gitu-gitu, saya menghabiskan energi lebih banyak. Saya harus benar-benar tarik nafas dalam, inhale, exhale, ngomong yang baik dulu, boleh tegas tapi nggak boleh maksudnya nggak boleh emosional, nggak boleh marah-marah nggak jelas, nggak boleh menyakiti, nggak boleh zolim, nggak boleh ya banyak kan border-bordernya. Dan itu menurut saya sesuatu yang lebih melelahkan. Makanya saya selalu bilang ke mahasiswa, tolong jangan paksa saya untuk mengeluarkan sisi ini, tapi sebagai educator saya harus gitu loh. Ketika kalian you are cross the limits, saya nggak bisa kalau kalian cross the limits gitu loh. Apalagi kalian sudah tingkat 2, yang pastinya nanti tingkat 3 semakin banyak praktek dan lain-lain. Nah, makanya kalau udah kayak gitu tuh saya juga harus mempersiapkan diri. Makanya tadi dari saya buka laptop, yang saya udah mulai lihat tugas-tugas apa ini dari tadi laptop saya standby nih. Makanya dan ternyata pas mau Zoom dia tiba-tiba update gitu loh. Makanya tadi saya agak telat, I'm sorry for that. Nah, mungkin karena dari pagi saya juga udah pas ngeliatin kenapa kayak gini sih ngerjain tugasnya, dan kadang-kadang gitu ya, if you're not in the good mood, sometimes even your your gadget gitu loh, teknologi kalian tuh juga langsung kayak nggak good mood gitu loh. So it really breaks my heart. Jujur saya sedih kalau ngeliat mahasiswa kok kayak gini sih ngerjain tugasnya, nggak apa ya. Boleh sih kalian nggak suka sama pengajaran seorang dosen, it's okay, saya nggak apa-apa kok, saya nggak bilang I'm the best teacher or whatsoever gitu loh, tapi setidaknya responsible lah gitu. Kalau misalnya ngerasa Bu saya kasih tugas yang lain atau apa, ya udah japri aja saya, nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian ada sakit, kalian ada apa, ya udah, all of you have my number gitu loh, kabarin saya, kasih tahu saya what is your problem sebagai mahasiswa di kelas saya. Jangan tiba-tiba pas saya lihat, ini apa gitu loh. Saya bukannya jadi negatif thinking atau apa, tapi saya ketika ngeliat kayak gitu langsung ini apa sih maksudnya gitu loh. Maksudnya nggak ngerjain tugas kayak gini apa? Ngeremehin. Itu kalau saya negatif thinking ya, kalau ini ngeremehin, ini nganggap nggak penting, ini nganggap ya ada kan, pasti I'm human being gitu loh. Nah, jadi tapi juga kadang-kadang saya pikir oke lah mungkin sakit. Ada yang ngasih tahu saya kalau dia sakit. Ada yang ngasih tahu saya kok, Bu, kayak kelas karyawan selalu bilang, Bu, kita nggak bisa hari ini gini. Oke, berarti nanti saya kasih deadline yang berbeda. Jadi of course I'm not a robot. Saya bukan robot yang saklek gitu loh. Walaupun di Google Classroom saya kasih deadline kan. Tapi you can discuss with me and I'm very open for a discussions with my students. Saya sangat terbuka kok untuk diskusi sama mahasiswa saya, dan saya lebih senang kalian kritis kok. Bahkan kakak-kakak kalian kemarin yang wisuda saya bilang, selamat berjuang menjadi perawat yang kritis. Saya pengen mereka jadi perawat yang kritis, tapi be rational and be responsible. Itu yang saya minta gitu loh. Saya nggak minta kalian nanti harus gimana. Inget banget saya jadi guru kalian. Enggak lah, banyak kok orang yang jadi guru kalian. Tapi saya itu senang kalau kalian itu kritis tapi responsible. Nah, salah satu responsible-nya adalah kerjakan tugas-tugas ini dengan baik. Jadi itu ya. Jadi saya ingatkan lagi, I will have a lot of tasks for you of course, karena kalau untuk pembelajaran kita masih online ini nggak bisa saya doang yang ngomong, masa 2 jam 3 jam saya ngomong mulu, saya ngomong lagi nggak akan efektif juga gitu loh. Pasti saya akan banyak tugas. Jadi yang saya minta tolong kerjasamanya. Kalau memang ada masalah tidak paham atau tidak mengerti atau ini apa sih Bu, ini kita nggak bisa ngerjain dalam range waktu seperti ini, ya udah, you can communicate with me. I am very open, boleh banget gitu. Kalian mau diskusi atau apa, kayaknya saya mau sipen bahasa Inggris, sipen manajemen apa, saya terbuka kok. Tasbil suka ngontek saya, Dini ngontek saya, is okay for me. But please be responsible with what you choose. Kalau kalian udah bilang kontraknya, ya Bu, akan diselesaikan, ya udah selesaikan. Bukan sampai seminggu kemudian saya lihat nggak dikerjain sama sekali. Tadi tuh saya sampai kepikiran my evil side, kayak sisi ini saya tuh sampai ini saya keluarin aja kali ya mahasiswa ini, sempet saya tuh sampai kayak gitu, terus nggak sabar saya mikir apa sih maksudnya gitu loh, karena sorry to say ya, saya udah tahu kalian dari semester dari setahun ya, sudah 2 semester. Saya kalau udah 2 semester saya udah tahu nih, oke, ini anak ini seperti apa, anak ini seperti apa. I know your background, dan kalau I know your background dan saya pikir, saya berusaha nice loh, but
also my patience have a limit gitu loh. Dan kalau saya kayak gini terus saya jadi mahasiswa saya kayak gimana ya? Saya pikir nanti yang serius belajar gimana gitu loh. Jadi saya sempat saya remove aja atau gimana? Sempat saya liatin aja itu mouse-nya remove enggak, tapi enggak give them another chance gitu loh. Saya pikir enggak boleh kayak gitu juga, saya enggak boleh nanti saya terlalu emosional kalau saya langsung remove gitu loh. Jadi saya pikir ya udahlah, saya coba aja. Dini tolong ingatkan teman-temannya, saya pikir kayak gitu dulu. Jadi ya kita lihat lagi gimana perkembangannya, tapi untuk yang lain yang sudah mengerjakan dan sudah paham, saya mohon bantuannya. Bantulah teman-teman kalian. I try to be positive thinking. Mungkin teman-teman kalian yang belum mengerjakan itu tidak paham. Nah, jadi kalau mereka tidak paham, yang sudah mengerjakan dan memang rasa saya ngerti kok gini-gini, bantu deh teman kalian gitu loh. Saya tahu dinamika di kelas kalian itu tinggi karena kalian ini kelas yang paling banyak. Tapi pesan saya ke tiap angkatan adalah ketika kalian misalnya masuk 50 orang, kalian harus punya visi kalian lulus 50 orang. Jangan mikirin yang penting gue lulus, terus teman gue nggak lulus gitu loh. Jadi cobalah sama-sama lulus, sama-sama belajar, dan sama-sama bertanggung jawab. Bukan berarti semuanya ngerjain bareng-bareng, contek bareng-bareng, tapi ajarinlah teman kalian. Karena saya tahu kadang bahasa dosen sama bahasa mahasiswa pasti berbeda. Jadi terutama sipen mata kuliahnya ya, kayak misalnya Dini atau Tasbil yang di bahasa Inggris sama manajemen, kalau memang temannya ada yang belum ngerjain tugas, nah itu diingetin aja, terus kalau misalnya dia nggak paham, nggak ngerti gini-gini, ya itu tolong dijelasin. Jadi untuk yang IPK-nya bagus, nilai-nilainya bagus atau apa, nah bantulah teman kalian, karena kalian akan menjadi lebih pintar kalau kalian bisa sharing knowledge gitu loh. Jadi jangan ngebiasain biarin aja lah Bu, nanti juga saya nggak mau peduli, saya yang penting tugas saya selesai, saya nggak mau kayak kalian jadi seperti itu, karena nanti kalian jadi perawat pun akan teamwork. Jadi ya udah dari sekarang latihanlah dulu untuk teamwork dengan baik dan benar. Dan ya kalau kalian bisa sharing knowledge, I will appreciate it more gitu loh ya. Jadi itu sih kira-kira tuh kan, jadi pengantarnya lama saya nih kalau udah kayak gini. Okay, now we will continue with our lessons about patience record. Udah semuanya udah megang modulnya patient record? Do you already open the module? Udah lihat nggak yang kemarin saya taruh di Google Classroom? Hello, anyone in here? Udah, Bu. Buka, Mem. Buka modulnya? Udah, Mem. Oke, good. Iya. Siapa ada suara? Oke, nah sekarang I will share the screen. Wait, where the screen? What is this? Share screen. Okay, this one. Okay. The first units last week we discussed about hospital admissions, ya kan ya? Jadi hospital admissions ini kemarin sudah saya kasih penjelasan link YouTube-nya gitu. Jadi memang sebagai perawat kita memang akan we will be dealing with the patient admissions. Jadi kita akan mengadmit patients, kan ada pasien-pasien yang datang ke ruang rawat dengan kondisi yang berbeda-beda. Oke, jadi ini adalah contoh gambaran dari keadaan di kayak di lobi di ruang tunggu, hospital waiting area. Okay, now we will discuss the first task about listening. Okay, listening-nya ini adalah listen to the patients, describe their problem, and decide which one is speaking. Jadi nanti ada suara pasien, kita milih yang mana yang sesuai dengan keadaan pasiennya. Okay, we will listen one by one. Okay, saya stop share dulu. Kemudian kita cari listening-nya. Okay. Wait. Okay, this is. Can you listen? Bisa kedengaran? Yes, Ma'am. Oke, sambil kita buka ininya ya. Jadi kita Yes, Ma'am.
Okay, Maaf, thank tangannya you. kepleset, Mem. Iya, makanya saya pikir ini Ulil kenapa saya teh di mute tau. I know, it sometimes happen also with me. Oke, nah kita akan ini dengar listeningnya. Jadi kita sambil nge-listen, kita langsung kerjain ininya. Oke, we will do it one by one. Okay, number one. Which is it? Yang mana? Gambar mana? A, B, C, D, E. Which one? E. Siapa yang jawab itu? Siapa? Tadi tuh yang jawab. Dini apa? Siapa tadi tuh? Saya harus buka dulu ininya nih. Kenapa E? Jawabannya E. Why E? Wah, this gimana ya? Biar kelihatan semua ini kalian. Saya kalau nggak ngeliat participants-nya nggak kelihatan ininya. Oke, kenapa? Why E? Give me reasons. Yang saya perlu tahu, kalian tahu alasannya nggak? Ayo. Siapa yang mau jawab? Apa yang kalian dengar tadi dari penjelasan yang number one? Suaranya nggak kedengeran, Mem, tadi. Suaranya nggak ada, Mem. Suaranya nggak Kecil ada, juga, Bu. Mem. Coba kita ulang lagi ya. Oke, we will wait. Listen again. Nah, ini kedengeran? Enggak. Enggak ya? No. Enggak, Mem. Kecil, Mem. No. Suaranya. Wait. Tunggu gimana ya biar kedengeran. Ada, wait. Ini emang kalau pakai Zoom ini agak tantangan ya buat ini. Sometimes I'm confused. Okay, wait. If I do it like this, can I? Nah, sekarang kedengeran nggak? Enggak, Mem. Enggak, Mem. Sih nggak kedengeran. No, Mem. Enggak, Mem. Yang paling maksimal Kedengaran. ini. Ulil juga nggak kedengeran ya, Ulil? Nggak kedengaran sama sekali, Mem. Nggak kedengeran. Aduh, gimana ya biar kedengeran ya? Kemarin saya kalau pakai Google Meet saya bisa loh. Wah, iniin kenapa kalau pakai Zoom malah nggak bisa ya? Oke, kedengeran nggak? Enggak ya? Enggak. Enggak. Mem. Oh. Gini. Dini, please make WhatsApp group. Bikin WhatsApp group, listening-nya saya taruh di WhatsApp group, tapi jadi nanti kalian kan pada pakai HP semua kan, banyak pakai HP kan ya? Yes, Mem. Yes, Mem. Dini bikin WhatsApp group buat English for Nursing One. Nah, nanti saya attach ini di WhatsApp group, tapi saya tinggal diskusinya aja di sini, gitu. Gitu kan? Yes, Ma'am. Ya, oke. Now, please make it first. Cepet kan bikin WhatsApp group, nggak lama. Kalau nggak, kamu tambahin siapa jadi adminnya juga, gitu. Jadi 2 orang atau 3 orang adminnya, masukin teman-teman kalian dulu. Nanti ini saya langsung kirim dulu listening-nya ke Dini. Wait. Yes, Ma'am. Okay, wait. I will do it now. Soalnya memang saya akan banyak listening aja ya. Habis saya pikir kalau structure apa udahlah ya. Miss Islah udah jago lah ngajarin kalian structure. Kalau saya nyerah lah ya structure ya. TOEFL saya juga structure-nya masih not that much good. Dini. Kalau nggak kalian bisa download dari Google Classroom nggak? Susah ya katanya ya? Iya, belum kualifikasi. Kemarin sih ada yang bilang ke saya bisa nge-download dari Google Classroom, cuma ya saya nggak tahu is it easy or not gitu. Ya, we'll give this first. Bisa, Mem. Ulil udah bisa nge-download dari Google Classroom? Saya di Bisa, laptop Bu. bisa langsung bisa, Mem. Langsung Oh. ke Google Doc.
Nah, tuh nanti Ulil kapan-kapan ngajarin deh ya Ulil ya ke teman-temannya ya. Nih, Dini udah saya kirim nih track 8 dan track 9, nanti langsung di-share ke teman-temannya. Kalau video call pakai WhatsApp maksimal berapa sih? 8 ya? Iya, Mem. 8, Mem. Fajar baru masuk ini Pak Fajar. Kemana aja sini Fajar? Kok nggak ada yang pakai muka sih? Saya sendirian yang pakai muka. Kenapa takut ya? Bu Rina lagi galak ya? Miss Rina lagi galak. Saya tahu kalau saya galak itu sebenarnya saya jutek banget. Makanya saya tuh males sebenarnya kalau galak. Tapi ya gimana ya, resiko pekerjaan kalau nggak kasihan kalian nanti. Oke. Now udah Dini masih bikin ya? Dini baru bikin ya? Masih pada masuk, Bu. Oke, mungkin saya tunggu. Saya langsung yang ini aja dulu deh. Nah, yang ini aja dulu vocabulary, yang listening nanti dulu. Wait. I need to share the screen. Oke. Inilah ya kalau pengajaran virtual ini harus siap-siap lebih ribet. Okay, we will continue with the vocabulary. Okay, the admissions process. Complete the sentence with the words below. Jadi ini ada vocabulary, ada triage, initial assessment, live training, registrations, treatment, priority, waiting rooms, cubicles, and blah blah blah. Okay, sekarang we will do it together one by one. Okay, number 1, take a seat in the mana? Duduk di mana coba pasien itu biasanya? Waiting room. Waiting room. Yes. Number 1, Waiting room. Oke, benar semua ya. Take a seat in the waiting room. And then number 2, the first nurse you meet will be a specialist called siapa namanya? Perawat yang yang kalian ketemuin pertama itu namanya siapa? Perawat apa? Registration. Ayo, nggak registration. Nah, itu Selin benar. Triage, a triage nurse. Biasa ya. Ya, triage nurse. Ya, jadi nanti kalian akan belajar di keperawatan gawat darurat di di ruang gawat darurat ya, di emergency room departments itu ada namanya triage ya kalau bahasa Indonesianya. Triage itu triage, tapi coba lagi dengerin pronunciation-nya deh di Google Translate gitu. Nah, nanti triage itu kalau istilahnya triage kan. Nah, itu adalah klasifikasi. Jadi kalau kalian merhatiin di lab kita juga ada ya, klasifikasi pasien itu ada yang hijau, kuning, dan merah gitu. Tapi sekarang juga ada hitam kalau nggak salah ya. Hitam itu yang udah nggak bisa ditolong sama sekali. Nah, jadi nanti triage nurse itu adalah perawat yang mengklasifikasikan kegawatan gitu loh. Jadi kenapa harus ada triage nurse? Karena memang contoh nih ya, misalnya ruang tunggu rumah sakit masuk 10 atau 20 pasien. Kan nggak mungkin 20 pasien itu langsung ditangani semuanya. Nah, nanti akan ada perawat yang harus membagi, oh ini yang harus penanganan cepat. Kan kalau yang merah itu yang benar-benar sudah mengancam kehidupan, itu masukin di yang merah yang biasanya ada alat resusitasi yang jantung paru itu yang buat ngedifib gitu, ngedifib itu yang merah. Kuning mungkin itu masih gangguan nafas, bisa pakai oksigen, bisa pakai itu masih nggak apa-apa. Kemudian yang hijau itu mungkin yang masih sedang-sedang, pasiennya mungkin masih sakit kepala, muntah-muntah, pakai infus aja atau apa. Nah, jadi ada pembagian itu, dan yang melakukannya adalah triage nurse. Itu biasanya perawat yang sudah pakai spesialis atau dia berpengalaman gitu. Jadi dia berpengalaman dan dia itu bisa melakukan hal-hal klasifikasi. Jadi dia tahu kan ada namanya yang membahayakan hidup, ada yang membahayakan, ada yang tidak membahayakan. Jadi ada kondisi, saya lupa juga ya, udah lama nggak BTCLS saya. Nanti kalian kalau BTCLS kalian akan tahu klasifikasi ini. Okay, that's number 2, triage nurse. Okay, number 3, this nurse will make apa? Initial assessment. Okay, good, Celine. Ya, will make an initial assessment. Jadi akan melakukan pengkajian awal ya
of your problem. Jadi akan ditanyakan kalian apa keluhan utama datang ke rumah sakit, apa yang terjadi sebelumnya, penanganan apa yang sudah dilakukan itu di apa namanya? Oke. Di triage-nurse. Oke, and then number 4. This help decides who is buat apa? Kira-kira? A priority. Yes, good. Who is a priority? Kita akan membantu kita itu untuk menentukan siapa yang priority. Oke. Tunggu. Dini, udah bikin grup ya, Dini ya? Udah, Bu. Terus sudah ditaruh recordingnya? Udah. Udah ditaruh ya di grupnya ya. Langsung taruh di grupnya. Kemudian ini ada yang baru masuk lagi nih. Yang baru masuk saya tanya, tugasnya udah selesai apa belum? Saya mau nanya dulu, tugasnya udah selesai apa belum? Dini tadi udah nyampaikan ya, Dini, saya nggak mau masuk kelas kalau belum nyelesain tugas. Udah, Ibu. Oke. Udah, Bu. Udah. Oke, siapa lagi tadi ada yang baru masuk lagi? Fajar, udah selesai semua tugasnya Fajar? Mana Fajar? Balkis, tugas sudah selesai nggak Balkis? Ayo. Hello. Mana kok nggak ada suaranya? Apa ngilang lagi? Tuh kan kalau ini tuh virtual ini memang gini ya. Kadang ada nama Dini nggak ada respon sama sekali. Oke, Dini, nanti saya akan lihat lagi ya maksudnya saya akan lihat lagi kok tugas-tugasnya. Jadi untuk teman-temannya yang masuk ini, kalau nanti saya lihat belum ngelaksanain tugasnya, tetap nggak di-record ya, Dini ya? Baik, Bu. Oke, now we will continue next. Oke, kita lanjutin ke tadi this nurse helps to decide who is priority. Oke, number 5. A patient with apa? Bla 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 conditions will see a doctor immediately. Kondisi seperti apa yang akan ketemu dokter? Live streaming. Pada pinter-pinter. Ya, benar. Life threatening. Tadi siapa aja yang jawab nih? Nina ya. Nina, Vika. Soalnya kadang kelihatan, kadang enggak sih yang mengunmute dirinya itu. Jadi saya nggak bisa lihat semuanya. Saya harus belajar gimana caranya nih buat suaranya berisik banget. Oke. And then number 6. A nurse will get personal detail from you and fill in apa yang diisi form apa? Registration. Bagus, registration form yang akan diisi ya. Number 7, when there is a free apa? Kira-kira free apa nih? A doctor will see you. Kira-kira free apa nih? Treatment. Cubicle itu kayak ruangan. Jadi kayak ruangan yang di ruangan dosen keperawatan kan Bu Desi punya ruang sendiri, Pak Heri punya ruang sendiri, Ini punya ruang sendiri, itu namanya cubicle. Jadi ruangan bersekat-sekat itu namanya cubicle. Number 8, the doctor will decide on berarti number 8 is Treatment. Okay. Now see your WhatsApp and then please listen for number 1. Coba sekarang kalian lihat WhatsApp grup kalian, kemudian kalian dengarkan listenings. Kita lanjut tadi yang vocabulary-nya udah. We will do the listenings part 1. Oke. Download dulu, kemudian langsung dengerin yang nomor 1, number 1. I will listen from here. Ya nggak tahu lah ya, walaupun kata kalian nggak kedengeran ya, tapi saya nyamainnya dari sini aja lah.
Oke, number one itu apa? What is number one? Udah dengar semuanya? Udah, Ma'am. Oke, apa Andini? Number one itu jadi kira-kira patience yang mana? Yang C. C, kenapa pasien C? Karena dia dikasih sama temennya obat gitu. Oke, yang lain, ada Sedangkan yang lain? pasien yang C, dia lagi minum obat warna putih. Oke. Oh, Zoom-nya nggak ada suara, Afina. Oh, udah ada suara nggak, Afina? Oke, siapa lagi? Ada yang mau jawab lagi nggak? Number one apa kira-kira? What is number one? Sama mem, C. Ulir juga sih. Yang lain, Emma, number one, what is Emma? Ya, Mom, audionya belum bisa di-download, Bu. Kenapa belum bisa saya? Ini MP3, terus masuknya malah ke Joox, nggak ada filenya. Oh gitu. Coba berarti cari aplikasinya kali ya. Yang lain udah bisa kan? Coba. Udah. Bisa, Ma'am. Tuh, ayo. Ulil ajarin dulu, Lil. Ulil kan agak jago itu tuh gimana biar bisa dengerin ininya gitu. Jangan minta saya convert lagi ya ke bentuk yang mana. Aduh. Nanti Kalau MP3 bisa kalau di HP. Bisa kan ya, Lil ya? Nah, makanya mungkin ada aplikasi Bisa yang belum MP3 ada di kali. HP. Belum ada aplikasinya kali, Emma. Jadi agak belum. Oke, mungkin siapa lagi yang bisa? Iresa udah bisa dengar Iresa? Bisa, Ma'am, bisa. Oke, number one, what is number one? Harus download dulu. C juga? Yes, Ma'am. Oke. Ada lagi nggak? Ada yang beda nggak? Semuanya sini. Gerald, where is Gerald? Where are you, Gerald? Ada Gerald kok tadi saya lihat. Gerald, Muhammad Geraldi. How are you, Mr. Gerald? Oke. Oh, lagi azan, iya. Oh iya, kenceng banget ya. Iya, Mem. Bentar. Oke, ya udah kita dengerin dulu azan. Dini, ini kita pakai break ya, Dini ya? Mana sih, Pen? Tapi nggak usah pakai break kali ya, nanti ya. Jadi saya lempengin aja dulu ya. Breaknya terakhir ya. Iya, Ma'am. Yes, Oke. Udah, Gerald? Oke, what is for number one, Mr. Gerald? Hello, Gerald. Mana ini Geraldnya? What is for number one? Ayo. Anyone? Semuanya C dijawabnya? Si, Mem. Yes, ma'am. Oke, C. Oke, berarti semuanya harus belajar lagi. Because the answer is E. Kenapa E? Kalian harus dengerin. Oke, I will, nih saya kasih keywordnya. Oke, ini kalian harus memperhatikan. Awalnya itu dibilang I was at a party. Jadi ini orang yang baru dari pesta, ya. Nah, yang mana yang dari pesta? Kalian bisa lihat yang I ini kelihatan kan pakai anting-anting, pakai kalung, pakai ya tuh pakai high heels. Nah, inilah ibu-ibu dan ini dia ngerasa worried kan karena memang dia minum tadi yang kalau ini pengecohnya yang si ini yang dia bilang give me white tablets kan tapi kan
I was. Jadi maksudnya itu kan kejadiannya pas. Hati-hati dengan bentuk itu. Jadi bukan currently, not I'm taking the white tablet. Kalau ini kan kalimatnya I was at the party and someone give me white tablets. Nah, berarti itu kejadiannya pas, not at that time gitu loh. Jadi hati-hati dengan listening karena kadang memang banyak pengecohnya. Nah, itu kan sudah harus hati-hati di situ. Jadi yang number one ini adalah orang yang menceritakan bahwa tadi malam itu saya di pesta, terus ketika di pesta saya dikasih tablet. Nah, setelah saya dikasih minum tablet itu kok saya ngerasa kayak nggak enak badan saya ngerasa kayak saya mendengar suara-suara apa, makanya kan kelihatan kan ini orang mukanya kayak parno, kayak depresi gitu. Nah, inilah apa sih menceritakan kejadian yang number one gitu loh. Jadi for number one, the correct answer is E. Yang C ini adalah pengecohnya, karena memang kalau kalian nggak detail mendengarkan bahwa I was at a party, bukan I'm in the party and I'm taking tablets. Nah, itu kan jadi harus dibedakan. Ini kejadian pas atau kejadian saat ini. Oke. Ada pertanyaan atau masih nggak terima gitu misalnya, masa sih Bu gitu. Coba dengarkan lagi kalimatnya. Nih, saya coba ini. Oke, I had few drinks. Semua kalimatnya itu pas bentuknya, bukan saat ini. Jadi kalian harus lihat itu kalau yang ke ini adalah kejadian dia lagi di lobi terus dia minum obat-obat gitu loh. Berarti ini pasiennya apa? Nanti kita akan lihat lagi nih jawabannya gitu. Oke, ada yang nggak jelas? Coba ada yang mau nanya nggak? Baru kepikiran nggak? Iya, Mom. Rekamannya nggak bisa di slow mo, men. Ya nggak bisa. Rekamannya cepet banget ngomongnya. Iya. Jadi asal tembak gitu, Mem. Ya gini, listening itu, maksudnya mau semua ya, mau listening, reading, writing, atau apapun ya. Kalau bahasa saya bilang balik lagi itu semua apa ya, latihan. Saya juga dulu samalah kayak kalian. Saya mulai belajar bahasa Inggris itu dari IELTS ya. Kayak saya dulu seringnya IELTS ya. IELTS itu kan nilai tertinggi 1 sampai 9 kalau nggak salah. 8, 9 itu cuma punya native lah. Saya mulai IELTS saya dari sekitar 4,5 lah. Terus saya sampai untuk saya lulus beasiswa itu saya harus dapat 7. Nah, saya dapat 7 itu gimana caranya? Ya latihan. Saya juga pertama sama kayak kalian nih, orang ngomongin apa sih, seandainya ada slow motion saya mau banget itu menerapkan slow motion ya Ulil ya. Tapi ya memang balik lagi kecepatan itu dilatih. Kalau kalian saya dulu itu latihan IELTS itu sehari itu bisa sekitar 6 sampai 8 jam. Karena satu practice test yang terdiri dari listening, listening, reading, writing, speaking kan biasanya nggak langsung ya, itu 3 jam. Nah, 3 jam itu saya bikin sehari minimal banget target saya 2 kali practice test. Jadi minimal banget saya latihan tuh 6 jam. 6 jam, kalau saya lagi rajin saya bisa 9 jam. Jadi kayak kalian bayangin dari 24 jam dikurangin saya tidur dan lain-lain, itu seharian waktu saya gunakan untuk latihan. Jadi there is no pain no gain ya. Kalau kalian mau bagus ya tetap harus latihan. Dan saya pun ternyata ketika saya tidak menggunakan bertahun-tahun, kira-kira kemarin bulan Desember ya, saya ngambil IELTS lagi buat adalah berkas yang harus saya bukan IELTS, TOEFL saya ambil karena TOEFL lebih murah gitu. Nah, itu ternyata drop nilai saya gitu loh. Mungkin kalau IELTS 7 itu kan harusnya di sekitaran 550 sampai 600. Nah, ternyata TOEFL saya masih 5 berapa ya? 530 apa 5 berapa. Nah, di situ saya tahu, nah berarti ada yang salah dengan metode latihan saya atau masih kurang bagus lah. Nah, itu sama sama kalian. Jadi kalau mikirnya gimana sih biar cepet ini biar dengerinnya kebiasaan ya latihan lagi. Nggak ada satu-satunya jalan. Kalau menurut saya mah memang latihan, tidak ada cara lain gitu yang harus dilakukan. Oke, sekarang kita lanjut ke yang keduanya ya. Oke. Next.
Oke, number 2. Berarti si pasien yang mana tuh? It's not do. Ayo, berhubungan dengan due date itu berarti kira-kira pasien apa? Yang A, Mem. Berarti Yang A, Mem. Yang Yang A. Nomor 2 itu jelas ya. Kalau due to berarti pasien yang ibu-ibu ya melahirkan gitu. Berarti pasien yang A. Kayaknya itu jelas ya kalau untuk number 2. Oke, good. Ada pertanyaan nggak? Ada yang nggak jelas? Anyone not clear? Jelas ya, kita lanjut ya. Karena nanti saya pengennya sih berharap sampai sebelum jam 1 lah kita. Nggak usah banyak-banyak langsung, nanti kalian bisa ngebul kepalanya kayaknya. Oke, 3. Yang mana 3? D, Mem. B. Yang mana B? Kenapa B? Why B, Ulil? B, Mem, karena D, dia Mem. D, Miss, D. D. D apa B? B yang D, ini. D. B. Yang Depok. Depok. B. Oke, gantian. Yang jawab B siapa? Tell your name. Sebutin nama kalian. Ulil B. Why Ulil? Give me reasons. Yes. Why? Kemarin saya rasa itu B, Mem, tapi belum saya repeat lagi yang itunya. Apa itu? Listeningnya belum saya repeat lagi barusan. Keywordnya Saya ngeliat apa? jawaban yang kemarin, Mem. Oh ya, keywordnya apa kira-kira? Ini apa? Kemudian ayo yang jawab D siapa yang jawab D? saya Saya. Dea. Kenapa Dea? D. Nggak tahu, Mem. Saya asal nebak aja, Mem. Ada kunci food. Apa? Ada kata apa? Ada food. Yes. Iya. Iya benar. Siapa yang bilang ada food? Siapa tuh tadi? Vika siapa tuh? Selin, Mem. Oh, Selina. Oke, tapi tunggu, dengerin yang coba denger lagi ya, number 3. Nih. Ya memang ada food bener. Nih, hati-hatinya. I was working high on a ladder. Ladder itu tangga ya. Kira-kira. Jadi ini dia ceritakan I was working high on a ladder. Saya itu bekerja tinggi dengan menggunakan tangga. Nah, kira-kira yang kerja tinggi pakai tangga itu orang seperti apa? Ayo. Tukang. Nah, Kantor. yang mana yang gayanya kayak tukang? Tukang, Mem. Yang B. Yang B, Mem. B. Iya, jadi gini loh, kalian tuh harus cari keywordnya. Kan kalian gini, kalau listening tipsnya adalah kalian pahami dulu pertanyaannya. Pertanyaannya minta apa sih? Jadi yang kalian cari adalah keyword untuk menjawab pertanyaan ini, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak harus paham semua, is okay, gitu loh. Sama kayak reading sama apa. Karena memang tes mau IELTS atau TOEFL itu memang akan mengecek vocabulary kalian sejauh mana kalian itu bisa memahami bahasa itu. Tapi memang dibuat sangat spesifik ya. Makanya kadang-kadang ada yang reading tentang sastra, reading tentang apa. Nah itu kan kayak kalau orang yang keperawatan kayak saya nggak ngerti itu. Tapi memang tujuannya adalah saya tidak memahami per vocabulary, tapi dilihat pemahaman secara keseluruhan gitu loh. Jadi tadi kalau yang ini kan I was working on the ladder. Kalau saya tahu ladder itu apa sih? Tangga. Kalau yang gunain tangga itu siapa ya? Oh, tukang gitu. Berarti ini yang bisa dijelas yang B. Nanti kan dia bilang, tapi saya ngerasa nggak apa-apa kok. Saya nggak sampai pingsan, nggak apa. Ada penjelasan kayak gitu juga. For number 3 ya. Jadi number 3 is B ya. Bobby ya, bukan Dodi tapi Bobby. Okay, that's number 3. Okay, we continue for number 4. Nah, kalau my foot-nya itu tadi bilang my foot slip. Jadi dia naik tangga, dia kakinya tergelincir. Nah, baru akhirnya dia jatuh gitu. Nah, itu jadi bukan foot, fokus Foot, Mem ya, FOOT ya. Ya, my foot memang dia bilang ada kakinya, tapi makanya harus hati-hati. Dia bilang my foot slip and then I fell gitu. Hati-hati, dilatih, nggak ada yang
kita our mother tongue is bahasa. Sama, saya juga mother tongue saya bahasa kok. Tapi kalau latihan pasti bisa. Dan kalian masih jauh lebih muda dibandingin saya mulainya. Jadi insya Allah masih bisa jauh lebih hebat lah. Oke. Oh, dia bilang kan I hit my head, makanya ada kunang-kunang, ada ininya di sini. Tapi kata dia nggak ada darah, makanya nggak ada perban atau apa. But it was not too bad. Kata dia masih nggak apa-apa kok gitu. Cuma ada ada gambar kayak gini nih buat ngasih keterangan. Oh, bahwa kira-kira nih bapak ini yang jatuh. Oke, next. Number 4. D. Ya, number 4 jelas ya. Ini berarti dia katanya lagi jalan di sungai, kemudian ada sesuatu yang menggigit dia, Nah, inilah kemungkinan kan dia digigit sama nggak tahu ular atau serangga apa. Nah, makanya ini keadaan seperti ini. So, number 4 is D. Nah, number 5 berarti jelas ya. 5 is C. Jadi coba kita dengerin dulu. Balik nomor 1,5. Nah, kalau nomor 5 ini dia bilang I looking. Jadi saya lagi ngaca, terus saya ngeliat ada big spot. Nah, big spot ini dia ngomong nih, makanya hidungnya ada merah-merahnya. Nah, dia bilang there is a big spots in my nose. Terus dia kayak ini sendiri kan banyak pasien-pasien yang sok pintar sendiri ya. Saya googling sendiri, terus saya bilang kayaknya kemungkinan cancer. Jadi saya bakal mati nggak sih? Jadi ini pasien yang paranoid gitu loh. Terus dia udah minum obat sendiri, udah ketakutan. Wah, gara-gara ada big spot ini, saya kayaknya kemungkinan mati deh. Gini-gini, kayaknya ini cancer apa. Nah, ini jadi pasien yang parno gitu loh. Nah, itu listening-nya. Gimana listening-nya menantang yang ini? Menantang banget. Yang kayaknya yang kemarin Sangat. Iya, menantang lagi. Fine, Miss. Apa? Ngebul, Miss. Ngebul ya? Sore. Jaringannya nggak nanti mendukung kalau pas UAS habis hujan. ada listening Aduh. atau enggak, Miss? Gimana ya? Saya sih rencananya pengen ngasih listening itu. Jangan dulu lah, Miss. Janganlah Miss, ntar ngebul nih Karena- otak nih. Ngebul nanti. Jangan, Kayak Miss. cepet banget that's gitu. Miss. Apalagi part Nggak bisa 2-nya. denger. Oh, nanti saya pastikan kalian bisa denger lah. Saya kirimin download yang bagus gitu. Jangan, Miss. Jangan, Mem. Kata-kata aja, Mem. Mem. Ah, ya Jangan Mem, Allah. ya Allah. Soalnya aja Belum udah peka, bingung. belum peka, Mem. Lagi listening. Pengen nangis. Latihan biar peka, biar nggak baper gitu. Nangis. Gimana? Ayo dong, mau dong listening. Kenapa sih nggak mau listening? Jangan, Mem. Belum peka. Kalau slow mo sih mau, itu masalahnya cepet banget, Tapi Bu. suaranya jangan cepet-cepet banget, Mem. Jadi gini. Iya, jangan kayak yang part 2 gitu. Biar bisa Itu diartiin, kecepatan, Mem. Belum Bu. ngerti, Mem, Inggris. Gini, berarti listeningnya mau mode on cewek Jawa gitu loh. Saya good morning, gitu harus pelan-pelan gitu lah ya maksudnya. Enggak gini juga, Mem. Maksudnya enggak cepet-cepet banget. Itu kemarin cepet banget, Mem. Kemarin Sumpah, Mem. super cepet banget sih. Yang Entah saya yang pas emang dua nggak aja bisa saya denger belum atau nggak gimana. ngerjain, Mem. Udah Karena cepet banget, berulang-ulang. Mem. Yaudah, Mem. Kata-kata aja, Mem. Nanti ini saya kasih listening yang kemarin teleponing nanti deh. Saya nggak bahas hari ini, makanya saya tahu kalau saya kasih semua kalian kelayangan. Langsung saya apa sih ini gitu loh. Makanya saya tahu saya kasih 2 unit aja, jadi saya ngebahasnya bisa 2-3 kali pertemuan gitu. Jadi ya karena memang nggak bisa cepet-cepet gitu. Tapi memang kalau yang ini tadi saya bilang listening yang pertama ini tuh masih paling simple kalau menurut saya. Kenapa saya bilang simple? Karena kalau yang pertama ini belum ada action. Kan kalau yang kemarin teleponing itu udah ada action ya. Itu saya memang sengaja saya kasih saya kemarin tuh nyari dulu mana yang agak menantang ya. Wah, ada teleponing nih. Saya tahu ada action Prancis, ada action apa tuh? Kayaknya agak India apa. Nah, itu kalau udah mulai ada action orang-orang itu lebih tingkat kesulitannya lebih manis gitu ya kalau menurut saya gitu. Jadi memang dan itu kan kejadian. Kalian sama lah kayak orang Indonesia ketemu nanti orang Jawa, ada yang Medok, ada orang Sumatera, ada orang Lombok, orang Kalimantan. Nah, kalau udah dengan action
itu kalian harus dengar listeningnya, tambah kupingnya tuh harus apa ini orang ngomong gitu. Nggak usah yang bukan mother tongue ya. Saya aja waktu itu punya teman apa ya, dia itu dari Amerika, saya lupa Kanada atau USA, datang ke Australia. Dia terus ngomong gini ke saya, Rina, you know, I don't understand what he's speaking. Dia bisa ngomong gitu, saya tuh nggak ngerti dia ngomong apa. Padahal orang Amerika ketemu orang Australia, sama, mereka bahasanya tuh Inggris, tapi karena accent-nya beda, dia bilang dia nggak ngerti. Nah, apalagi buat orang-orang kayak kita yang bukan mother tongue, itu tantangannya, subhanallah ya. Jadi ya itu harus latihan balik lagi. Jadi nanti listeningnya bisa berapa soal? 30 soal boleh? Mom. Aduh, jangan 2 jam, Bu. 2 latihan dulu. Latihan dulu sih. Karena ini udah latihan. Nanti saya kasih latihan banyak kok. Tenang aja, saya punya I have a lot of listening. Mau berapa listening dalam satu sesi, tenang saya kasih gitu. Astagfirullah. Tapi deadline-nya jangan mepet, Mem. Deadline-nya jangan mepet, Mem. Jangan mepet-mepet. Deadline-nya jangan gitu, mepet Bu. banget kayak kemarin, Mem. Oh, kemarin emang sengaja sih. Saya lagi tes juga sih. Yes. Jadi campur aduk gitu, udah deg-degan, terus ngedengerinnya udah berulang-ulang. Jadi gimana ya, mau nangis? Ya ampun, belum ujian nih. Nanti kalau nangis ya, saya pernah menangis gara-gara IELTS 5 kali. Bentrok sama tugas lain, Mem. Kemarin, Mem. Saya itu kalau kalian mau tahu ya, tahun 2000 Bentrok sama berapa? tugas kemarin. Tahun 2005 ya, saya menangis gara-gara IELTS kayaknya, karena nilai IELTS saya nggak naik-naik. Berapa tuh? 5 kayak saya dapat 5 itu 2 kali. 2 kali saya dapat 5, baru saya naik ke 6. Kemudian dari 6 itu juga saya 2 kali, nggak naik-naik juga, baru akhirnya saya dapat 7. Jadi saya sudah pernah menangis juga gara-gara ujian-ujian ini, dan saya nggak mau bikin kalian menangis kok, tenang-tenang. It's not my purpose, tapi saya hanya mau mendrill kalian dengan soal-soal, di mana alhamdulillah saya punya banyak sekali soal-soal listening, dan saya akan senang untuk berbagi dengan kalian. Gimana? Jadi kira-kira untuk soalnya jadi berapa kesepakatannya? Tetap ya saya. Ya nantilah kita lihat ya. Tapi pasti ada, saya bilang pasti ada soal listening. Coba nanti kita nego berapa soalnya ya. Kalau bisa 30 sih bagus ya. No, Mom. Wow, Banyak One banget. Jangan yang teleponing ya, Bu. Oh gitu. Jadi teleponing nggak boleh. Berarti medication boleh kali ya. Saya ada yang medication loh, lebih menarik lagi. Oh no. Actionnya apa tuh? Bahasa Arab Logatnya itu, ada, Mem, yang bikin susah, Mem. Kemarin yang Rusia itu tuh Iya, agak ada gimana yang gitu, Mem. ya, yang Kalimatnya dia ngomong. Iya, yang from apa Linda ya, yang pasien Linda Fossil ya. Dari Iya. Andrea Dubo ya. Iya, Mem. Apa kan saya apa sih? Itu tahu nggak? Kalau udah kebanyakan latihan atau kebanyakan kayak udah sering ngajarin atau apa, itu sampai udah kerekam di otak saya. Oh ini ada yang gini, ini ada yang gini. Gitu. Jadi nanti kalian pun, saya pengen kalian tuh bisa lebih, karena kalau umur kalian dengan masa seperti ini, saya yakin bisa banget. Kalau kalian mau belajar, pasti kalian bisa jauh gitu loh. Saya pengennya, ya walaupun saya tidak bisa memberikan kalian intensif ya, karena harusnya memang intensif tiap hari. Kalau kita pengen benar-benar naikin nilai TOEFL kalian, misalnya dari 400 ke 500, ke 5,5, ke 5,5, ke 600, itu harus intensif tiap hari. Jadi tiap hari benar-benar di drill soal yang sehari bisa 6 jam sampai 9 jam. Nah itu kita bisa ningkatin nilai ujian kalian. Tapi kalau sebenarnya kalau kayak gini nih, yang seminggu 2 kali, seminggu sekali, nah itu nggak signifikan memang. Jadi balik lagi nanti kalau misalnya kalian mau langsung kerja ke luar negeri, saran saya adalah biasakan ngedrill soal diri kalian gitu loh. Saya juga sekarang lagi ada apa ya, ini dikit apa namanya, percobaan dikit ya. Ada ponakan saya udah mau kuliah gitu loh, dan dia lagi sering banget konsul TOEFL sama saya. Nah itu saya ngedrill dia, saya ngedrill soal, saya ngedrill writing dia. Jadi saya bikin dia tiap hari tuh make a writing in English atau apa. Jadi memang kalau nggak drill, nggak ada latihan ya nantinya akan susah juga jadinya seperti itu. Oke? So we will continue again. Ini yang patient admission, ini unit 1 loh, masih paling gampang. Jadi kalau kalian mau tahu urutannya, patient admissions ini memang unit 1.
teleponing yang kemarin itu unit 8 saudara-saudara. Jadi saya agak loncatin beberapa unit ya untuk ya gitu. Saya mau ngasih yang gimana ya kalau saya kasih soal listeningnya banyak gitu. Dan ternyata langsung kocar kacir ya kayaknya ya langsung pada what? Siapa tuh namanya si pennya langsung ngontek saya, Bu ini apa Bu ini gimana? Tapi bagus kok kalian masih ngerjain. Ada mahasiswa yang benar-benar yang bingung terus habis itu ngerjainnya tuh sampai benar-benar harus saya bimbing banget. Nah ini kalau saya lihat berarti masih ada yang paham gitu loh. Walaupun pahamnya lama kan. Saya masih ada yang lihat jam 12 malam, masih ada yang ngerjain tugasnya baru jam 12 malam. Itu saya lihat juga gitu. Oke, sekarang kita lanjut ya. About patient record. Nah, patient record ini udah dengerin semuanya tadi listeningnya? Udah dengerin belum? Yang di track 9. Oke, jadi saya jelasin lagi dulu ya. Jadi kan ini udah saya kemarin ya listeningsnya. Nah, nanti sebagai seorang perawat, kalian akan mengisi ini, patient record. Patient records, you need to apa ya? You need to fill it with your patient's data gitu loh. Jadi kan ini kan kayak surname, first name. First name kan nama pertama, surname itu nama family. Di kita di Indonesia memang nggak ada, tapi biasanya nama akhir kalian. Jadi kalau ada 3 kata berarti nama akhirnya kayak saya Gusrina Komara Putri, malah saya nama family surname-nya itu dianggapnya Putri, padahal sebenarnya nama family saya di tengah ya. Cuma kalau orang luar tuh nggak ada kayak gitu. Kalau mereka prinsipnya nama family itu di belakang gitu. DOB adalah date of birth, kemudian ini adalah gender, occupations, marital status, the single, married, this is widowed, next of kin itu berarti penanggung jawabnya. Contact numbers. Nah, hati-hati dengan angka. Ini nanti saya bilang, nanti kalau 2 bab ini udah selesai, saya tuh ada bab lagi namanya medications. Nah, perawat itu nggak jauh-jauh dari obat. Dan obat itu berhubungan dengan dosis. Dan dosis itu berhubungan dengan angka. Makanya kalian harus jago namanya main-mainan angka kayak gini. Jadi nanti kalau saya udah capek cuap-cuap ngejelasin, saya kasih lagi the next challenge is about medications. Jadi please from now practice to pronounce your own phone number. Kan kalian biasanya apal kan nomor telepon kalian atau nomor telepon orang tua atau misalnya nomor teleponnya nama-nama angka-angka cantik lah. Nah, latihanlah untuk ngomongin angka-angka itu dengan apa ya, dengan mode on, bukan slow mo tapi yang slow mode on normal gitu loh. Like contohnya if I said okay, my phone number is 08129085778. My husband number is 081289929036. Nah, harus bisa kayak gitu. Coba latihan. Itu cuma latihan doang kok. Semakin kalian sering ngomong, insya Allah semakin bagus. Bahkan lihat keponakan yang sering ngobrol sama saya itu dia baru kelas 3 SMA, dia ketika ngobrol sama saya speaking itu dapat loh logat Britishnya gitu loh. Dia logat Britishnya itu accentnya kuat banget, dan ketika saya nanya, aku dapat apa kan namanya Mita dari mana kok bisa belajar pronoun? Dia tuh nggak kursus sama sekali. Belajar pronunciation kayak gitu dari nonton YouTube. Nah, jadi saya langsung bilang, oh iya, memang sekarang kalian kalau kalian rajin nonton YouTube, you will be very good gitu loh. Kemudian alcohol intake, smoking intake, reason for admissions, medical history, allergies, and GP general practitioners. Okay, we will do the vocabulary first. Job ini similarnya occupations. Number 2, bad reactions, for example to certain medication. Apa bad reaction similarnya? Sinonimnya? Alergi. Yes, good. Ya, allergies ya. Bad reactions itu sama dengan allergies. Oke. Number 3, family doctors. Apa family doctors? GP. Ya, GP. Jangan GP, udah GG masa GP. GP. Ya, biasanya GP ya, GP. General practitioners. Jadi kalau di luar negeri itu jaminan kesehatannya itu sudah membagi setiap individu, oh ini dokternya siapa. Sama kayak kita sekarang kan lagi dibikin sistem BPJS ya. BPJS kan ada rujukan Paskes mana gitu kan. Kalau kayak saya kan memang KTP saya sih Jakarta, tapi saya
BPJS-nya itu pakai alamat Depok kan, nah saya ada tuh nanti saya bisa pakai fasilitas kesehatan yang mana rujukan kliniknya gitu loh. Karena kan pengennya kita kan nggak semua orang ke rumah sakit, tapi ke vaskes dulu, ke klinik-klinik dulu lah gitu. Nah kalau di luar negeri juga udah ada namanya GP-nya gitu loh. Nah kita juga di Indonesia nanti saya rasa sih akan menuju seperti ini. Jadi setiap individu tuh punya personal doctors-nya, dia kemana. Jadi kalau dia sakit dia tinggal ke dokter itu tanpa harus ke rumah sakit. Oke, number 4, closest relative. Apa closest relative berarti? Next of kin. Iya, next of kin ya. Jadi kayak penanggung jawabnya. Number 5, the amount of something you eat, drink, etc. regularly. Apa aja nih? Alkohol. Alkohol. Bukan. Ini ukurannya. Ukurannya berarti apa? Ya sih berhubungan sama alkohol intake, tapi ukurannya ini kita nulisnya apa gitu loh. Ya apa? Emang di bagian alkohol intake nih, ukurannya kita nulisnya apa? 30 unit. Ya, ini per week, per apa? Units per week, unit per day gitu kan. Jadi kita nulisnya harus ada per-nya ini, per, ya. Jadi mau per week, per day, per month. Jadi kan kayak orang itu kan kayak misalnya minum-minum nih. Minum-minum itu kan beda-beda tiap orang. Ada yang dia kebiasaan minumnya kadang cuma weekend aja. Kemudian ada yang dia minum memang tiap hari. Kan ada tuh mereka tuh quote-nya kayak apa sih, a cup of wine for make your day good gitu-gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang memang dia cuma minum-minum pas hari Sabtu Minggu. Nah itu jadi kita the amount of something itu namanya per. Nanti kita tinggal naruhnya per week atau per month atau per, ada yang misalnya per 3 bulan, ada yang per apa, tergantung dari keadaan pasiennya. Oke, number 6, date of birth berarti apa singkatannya? DOB. Yes, good. DOB. Ya, DOB. Nah, itu pakailah accent-nya dikit-dikit biar latihan gitulah ya. Jangan DOB biar bukannya kalian gaya-gayaan tapi latihan biar lidahnya lemes ya. Kalau saya suka bercanda sama suami saya, banyak makan roti biar lidahnya tuh lemes gitu ya. Jadi bukannya ini supaya latihan, karena kapan lagi kalian latihan gitu loh. Kalau nggak dilatih sayang. Oke, male and female, this is what? Female. Ya, male and female berarti Gender. 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 Past Gender. and injuries. Gender. Yes, good. Past illness and injuries? High blood pressure. Bukan. Medical history. Medical history. Medication Yes, history. good. Ya, ya tadi sama siapa tuh? Ya, medical history. Ya, kan ini kan Medical pas yang history. udah lewat gitu loh. Oke. Married, single, divorce, widowed, itu apa? Marital status. Good. Marital status. Marital status. Oke. Not applicable? Not applicable apa? Ayo, di mana nih? Ada not applicable, mana yang bagian not applicable? Yang mana not applicable? Not applicable itu cara gampang nulisnya adalah ini, NA. N strip A, itu artinya not applicable. Jadi berarti mungkin pasiennya itu nggak ngerokok. Ini kalau di sini NA. Jadi kalau pasiennya nggak ngerokok, kita tinggal tulis not applicable, N strip A. Oke, jadi di sini jawabannya not applicable, N strip A. Oke? Belum pernah lihat ya soalnya. Smoking intake kan? Belum. Miss. Oke. Ini in each tadi, oh ya, in each ini sama juga tadi per. Kalau number, ini number apa? Number itu kan. Number berarti Kontak no. Kontak no. Kontak enggak, number itu berarti numbersnya aja disingkat NO, ya kan? Kan ini contact number, jadi yang disingkat number berarti NO. Itu kan ini kan maksudnya abbreviation, singkatan-singkatannya. Gitu. Oke, jadi jelas ya yang latihan ini ya. Ada yang benar semua? No. Belum benar semua? No. Oke. Belum benar semua, kita lanjut ke listening lagi ya. Oke, now this is the listenings about patients record form. Kalian coba dengerin track 9 yang tadi sudah dikirimkan di grup itu. I will open this track 9. Wait,
Stop shares. Kalau Zoom itu berarti nggak bagus ya ngedengerinnya ya. Oke. This one. Kalian dengerin dulu di headset kalian masing-masing dan sekarang nanti kita langsung ngerjain ininya. Upsi-dupsi. Ini kedengeran nggak? Nggak kedengeran juga ya? Can you listen? That listening? No, ma'am. Oh, nggak bisa ya? Ya udahlah, biarin aja lah. Oh, apa mungkin settingan saya? Nanti. Saya harus belajar dulu sama Mas Rian ya. Mungkin ada settingan audio share-nya itu yang saya belum setting. Oke. But later on. Oke, sekarang kita langsung mengerjakan yang bagian sini ya. Patience, lupa belum share screen. Oke. Ya, apa? Mem, suaranya putus-putus. Oke, ya kalau suara saya putus-putus kah? Masih putus-putus kah? Oh, No ya, ya udah. Oke, now we will listen to this. Kita akan ngisi form yang ini, patients record form. Jadi this is example ada perawat, dia itu lagi ngedengerin data dari pasiennya. Nah, kalian ketika ngedengerin harus ngisi form ini. Oke, we will do the listening. Kalian udah ada kan di grupnya masing-masing? Oke, berarti tadi dia ngomong Mustafa. Nah, berarti itu Mustafa itu apa? First name apa surname? First name. Ya, good. First name ya. First name kita tulis Mustafa. Nah, terus pas dia langsung nanya lagi, what happened to you? Berarti kalau what happened to you masuk ke mana? What happened to you masuk ke mana? Reason for admission. Yes, good. Ya, jadi kalau what happened to you berarti dia langsung isi gini, reason for admissions. Nah, kita dengerin kenapa nih Mustafa masuk ke rumah sakit. Nah, berarti kan reason for admissions dia fell from a ladder. Soalnya kan dia bilang I was working in the ladder, it was raining, jadi dia kerja di tangga, lagi hujan, dia what do you call it, kepleset ya, kepleset, jadi dia kemudian jatuh gitu. Itu yang diceritain sama Mustafa. Kemudian perawatnya mengkaji lagi. Nah, dia bilang ketika dia jatuh, Mustafa bilang, I saw star. Jadi kayak dia berkunang-kunang dulu gitu loh. Tapi abis itu dia bilang, tapi sekarang udah oke kok, but now is okay gitu. Dan Mustafa ini kayak dikasih action agak India gitu ya. Jadi ya tiap listening itu biasanya pasti ada dikasih action yang agak-agak gitulah, menarik lah actionnya. Can you spell that for me? Oke, siapa family name-nya apa namanya? Surname-nya? What's your surname? Hussein. Hussein. Ya, Hussein ini gimana kerjaannya? Double S. Ya. E-N. Yes, good. Nanti kita kalau udah selesai semua saya baru ngasih. Nanti saya kasih ya kunci jawabannya ke si Pen, tapi selesai diskusi dulu. Ya, oke. Hussein ya. Jadi Double Mustafa S. Hussein. Good. Udah ngerti nih kayaknya yang ini. Oke, jadi tadi namanya first name Mustafa, family name-nya Hussein. Oke, kalau gender berarti kan jelas kan, di sini nggak usah ditanya lagi. Are you male or female? Nggak usah kayak gitu juga udah jelas ya. Kecuali gini, karena memang di luar negeri saya juga baru tahu ya. Ada yang namanya orang apa sih transgender itu digakuin ya sama kalau di kayaknya standar Australia sama Amerika deh mereka mengakui sih ya. Tapi kalau kita di Indonesia sih kita nggak ngakuin. Jadi kalian bisa tinggal lihat orangnya, kalian udah tahu lah ini male or female. Oke.
Oke, occupation-nya berarti apa? Painter. Painter itu apa? Painter. Painter apa? Paint my heart, cie. Kalian tahu nggak istilah paint my heart, cie? Saya, Mem. Ambil hatiku. Melukis. Ada dua sebenarnya painter itu. Bisa pelukis, bisa tukang cat. Ya. Jadi painter itu bisa dua hal, bisa pelukis, bisa tukang cat. Tapi kalau ini kayak kalau dari gaya ininya, kemungkinan dia tukang cat ya, karena bajunya dan ininya gitu loh. Jadi memang ada dua kemungkinan painter itu. Oke, we will go next. Oke, tanggal lahir dia tanggal berapa? Date of birth. Ayo siapa yang dengar? First apa? 1982. 1982. Oke, good. Ya, pada dapat berarti. 1982. Oke, next. And where were you born? Dia lahir di mana? Pakistan. Pakistan. Semuanya dengar. Karachi, Pakistan. Marital statusnya apa? Single. Good. Single. Marital statusnya, nomor teleponnya berapa? 7781 1229. Wah, udah bisa ya? Semuanya bisa nggak dapat nomor teleponnya? Everyone can get the number. Sekali dengar apa dua kali dengar itu? 3 kali. 3 kali, Miss. 3 kali. Miss. Aduh, kalau TOEFL itu cuma boleh sekali ya, Nak. Jadi nanti latihan lagi ya. Oke, berarti udah ada yang bisa dengar nomornya ya. Oke, it's okay lah. Oke, next kita lanjut. Sorry, ini ke buka ininya. 9-401-229. It's my brother Yusuf. Siapa itunya berarti? Yusuf. Yusuf. Smoking intake, dia ngerokok apa enggak? Yes. Yes. Katanya ngerokoknya. Smoke. 20 per day. 20 for Per day. 20 per day. Biar deh. yeah. Ini gimana? No. Oh, oke. Family history? Diabetes. Diabetes. Mental illness. Mother. My mother parent Diabetes. Diabetes. Oke, good. Berarti itu udah bisa. So what's your problem? Itu bisa kan berarti kan? Iya, karena berulang-ulang, Bu. Tuh, Kadang ngomongnya. Kalau sekali apa yang kalian dengar? Kalau cuma dengar sekali yang kalian dapat berapa kira-kira datanya? 1 limin. 1 jujur. 1. Kan benar. Ya ampun, jujur bener, jangan gitulah. Nah, agak-agak ngasih standarnya tinggian gitu, agak pede, nggak pede banget sih. Kan ini tadi ada data surname, first name, gender kan bisa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ada 13 poin. Kira-kira ada nggak 50%? Ketika mendengarkan pertama kali. 50%, oke? Yes. Oke. Until 70%, kira-kira 10 pertanyaan dijawab nggak? No. No. Maybe 6. Selin, apa masalahnya dengan listening, Selin? Kalau dianya jelas, ituannya conversation-nya bisa, Mem. Kalau terlalu cepat, terus jadi seringnya terlalu cepat ya. Apalagi masalahnya, Gerald, what is your problem in listening, Gerald?
Sama mem, kudu berulang-ulang kali mem dengerinnya baru. Oh, 2 kali ya? Berarti cuma 2 kali ya, nggak sampai 3 kali kan? Enggak, berkali-kali mem. Berkali-kali. Oke, siapa lagi? Dea, gimana Dea tentang listening? Kurang paham, Bu. Kalau Dea saya suka nih cengangas-cengenges kamu Dea. Dia tuh kalau dicengangas-cengenges ini banget khas gitu loh. Dea itu dengan cengangas-cengengesnya. Kurang, Bu. Kurang peka, Bu. Okay. Hana, where are you Hana? Hana nih kemarin Yes, ma'am. bagus nih. What's your problem? Do you have a problem with the listening? Ya, benar kecepatan, Ibu. Berapa kali kamu harus dengerin? 2 sampai lebih. 2 sampai lebih. Kok sampai lebih sih? Bukannya 2 kali cukup, Bu. Gitu, atuh. Sentensinya itu mirip-mirip, Ibu. Iya sih, sentence-nya mirip. Oke, berarti tadi sudah 2 listening. Nah, di another unit itu kita punya 5 listening kan ya? Di telephoning ya? Yes. Nah, kalau kita lanjutin sekarang ngebul nggak kira-kira? Ngebul. Berasap, Bu. Asap ya sudah. Kalau gitu, sebelum nanti terjadi kebakaran ya dan hal-hal yang tidak diinginkan gitu lah ya. Jadi kalau gitu kita lanjutin listening berikutnya. Nanti kita kapan lagi sih kelasnya hari apa sayang? Hari Kamis ya? Friday. Jumat. Oke, Jumat ya. Oke. Oh, Ismi mau live. Oke, boleh Ismi saya kedap bentar. Ternyata ini mau habis baterai saya. Wait. Ya, boleh yang mau kerja silakan live. Saya mau nih. Tuh kan, saya tadi sudah menyalakan 2 laptop saking saya cing dengan ini. Oke, jadi sekarang kita masih punya waktu sampai jam berapa kalau saya berarti nanti saya taruh tugas aja dulu lagi di Google Classrooms ya. I will put assignment in the Google Classrooms. Jadi nanti sisa waktunya untuk tugas aja, tugas yang nggak ribet kok, palingan baca dulu atau vocabulary lah saya kasih yang simple. Nggak banyak-banyak ya, Mem. Nggak banyak-banyak, maunya berapa deh ya? Jangan banyak-banyak. Saya tahu deh, Kak, Ibu Sipen tuh kadang-kadang banyak dikasih pesan sponsor ya sama kalian tuh ya. Lucu saya kadang-kadang kalau ada tasbil nego siapa gitu udah pada nego, Bu boleh nggak Bu gini? Aduh saya tahu ini pesan sponsornya dari teman-temannya. Iya Bu, pusing apalagi kalau listening Bu. Aduh pusing banget Bu. Pusing-pusingnya kayak gimana deh ya? Sakit kepala, punang-punang atau seperti apa? Nggak tahu artinya Bu. Ini orang ngomong apa gitu ya? Iya Bu. Saya punya pengalaman dengan, saya pun sering tahu, apalagi waktu saya kuliah di Saudi ya, itu kan saya nggak bisa bahasa Arab sama sekali, saya nggak punya background bahasa Arab, pakai jilbab pun saya baru ya, dan itu semua orang kan ngomong bahasa Arab ya, dan itu saya dalam hati, saya cuma mikir, ini orang kok semua ngedoain saya, ya. Amin, amin gitu lah, padahal saya nggak ngerti gitu loh, ini pada ngomong apaan ini orang, tapi ya akhirnya, dan sampai saya 6 tahun di Saudi, sampai saya lulus pun jeleknya saya nggak belajar itu bahasa Arab karena saya memang kerjanya pun pakai bahasa Inggris ya. Jadi memang bahasa itu kalau nggak dipelajarin bener-bener nggak bisa gitu. Saya 6 tahun di Saudi, saya bisa cuma bahasa Arab untuk komunikasi sama supir, komunikasi pas saya belanja gitu-gitu, tapi bahasa Arab secara structure itu parah banget saya. Jadi kalau saya ketemu teman saya yang bener-bener bisa bahasa Arab, waduh parah deh bahasa Arab saya, dibilang bahasa Arab apa ya, jahiliyah atau apalah ya gitu. Jadi ya kalau saya sih kalau yakin kalau kalian mau buat bahasa Inggris, mau sekarang sih mau belajar bahasa apa aja bisa sih. Jadi nanti ya dilatih aja dulu ya anak-anakku sayang. Nanti sekarang kita sudah minggu 1, 2. Di minggu ketiga kita bikin kesepakatan tentang berapa soal listening yang bisa dijadikan ujian ya. Jadi nanti saya tetap akan memberikan kalian beberapa soal listening lagi untuk memperindah hidup kalian gitu ya. Anggap aja itu untuk memperindah hidup lah ya, jangan mempersulit gitu. Dan tolong dikerjakan. Jadi saya ingatkan sekali lagi, tugas-tugas yang saya berikan untuk anak-anakku yang
cantik-cantik dan ganteng, tolong dikerjakan dengan baik ya. I want to be happy, dan salah satu kebahagiaan saya adalah ketika melihat mahasiswa saya itu ngerjain tugas saya. And I feel very sad when my students not doing the task. Jadi tadi pagi saya patah hati ketika melihat apa ini anak-anak gak ngerjain tugas gitu loh, dan agak langsung ya udahlah, nanti siang kayaknya harus jajan supaya GoFood apa ya, supaya nggak bete-bete banget gitu. Nah, nanti kalau saya sering-sering GoFood kan kasihan suami saya ya, jadinya boros gitu. Nah, jadi tolong kita kerjasama bareng-bareng gitu ya. Kak, saya memberikan tugas, nanti saya jelaskan, kalian kerjakanlah dengan baik ya, benar. Oke, saya rasa itu dulu. Nanti saya sambung di Google Classroom untuk tugas. Saya ingat pesan Dea supaya nggak boleh banyak-banyak ya Dea ya. Apa mau banyak Dea? Jangan Bu, jangan. Saya note lah pesannya Dea. Jangan banyak-banyak dulu Bu. Oke, berarti nanti tugasnya yang nggak susah-susah deh. Kira-kira seperti itu. Oke, before we close our class, please show me your video because I want to take a screenshot. Dari tadi nggak ada yang ngasih saya video ini gimana ceritanya, atau saya ngomong sendirian sama laptop. Come on, please show me your video because Mem, pakai mukena dulu. Aduh, Dea ini selalu dengan mukena khasnya saya itu ya. Terus nanti kalau saya breakout room, tiba-tiba dia buka mukenanya langsung dibuka. Oke. Ini lagi Emma juga, kok kalian tuh belajar udah dengan segala posisi ya. Aduh, angkatan ini nih ya. Kemarin akhirnya kita mau wisuda angkatan corona ya, kakak kalian tuh. Nanti kalian ini angkatan apa lagi nih ya? Kadang saya pikir memang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ya. Oke, siapa lagi? Ayo dong, mana kamera. Your camera please. Nah, tuh kan ada Ayu, ada Yesi, tuh kan. Yesi, apa kabar, Nak? Aduh, anak PA Ibu. Ibu juga sama anak PA kadang galak loh. Kalau nggak ngerjain tugas tetap aja. Mau anak PA, mau apa, nggak ngerjain tugas tetap aja saya galak gitu ya. Oke, siapa lagi nih? Gerald, where are you, Gerald? Fajar, mana Fajar? Fajar, dia bukan Fajar. Fajar, mana Fajar kamu, Fajar? Mana Tia, mana? Nah, tuh kan, aduh itu rambutnya Fajar. Aduh, anak ibu ini ya. Hana, where are you, Hana? Nada udah saya. Ini Nada yang mana nih? Aduh, ini Emma tuh kamu pakai selimut atau pakai apa sih, Emma? Oke, see to the camera please and say cheese. Ayo senyum. 1, 2, 3. Oke, tunggu dulu. Wait, kalian ada 2 slide. Tidak cukup 1 slide. Kan saya kalau ngeliat ada mahasiswa di kayak gini, jadinya saya senang. Oh bener ya, saya bukan ngomong sendiri sama laptop. 1, 2, 3. Okay, thank you all for your attentions. I will meet you again insyaAllah on Friday. Please do your task ya. Jadi kan ada waktu untuk mengerjakan tugas, tolong dikerjakan, jangan tidak mengerjakan tugasnya. Nanti saya patah hati, kan saya nggak mau patah hati ya. Udahlah, saya waktu zaman-zaman seumuran kalian patah hati, jangan sekarang patah hati lagi. Oke, selamat. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak cantik dan ganteng dan hebat. Sama-sama Ibu. Sama Ibu. Selamat makan siang dan selamat beraktivitas. Have a nice day and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh, Li.